Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari bersama-sama membahas. Ada isi yang mungkin kami nanti lupa, mohon diluaskan cara menjabarkannya. Jangan takut kepada ilmunya Gusti Allah. Sesungguhnya sangat amat luas, jadi kita luaskan bersama-sama tentang memori kami dulu waktu kecil yang dulu pernah terjadi di sini, yang belum pernah kami ceritakan. Kalau yang kemarin melihat Tuhan baju hijau itu kan memang sudah viral dari dulu, dari saya kecil. Ini yang kami sendiri berjabatan tangan dengan wujud putih. Saya nggak bisa mengatakan baju putih, tidak bisa, karena putihnya seakan-akan tidak berbaju. Seperti asap kabut betul-betul. Tapi pas kejadian berjabatan itu empuk, Kerasa ya? berasa. Nah ini jadi ceritanya begini. Dulu kakek nenek saya, ya kakek nenek kami sendiri di sini sebelum kepemilikan tanah ini sekarang miliknya Mas Agus Susanto, makanya kami bawa untuk izin juga lokasi. Jadi dulu kami diajak sama kakek nenek kalau malam-malam musimnya di sini itu dulu kalau musim kemarau itu nanam jagung. Ya, nanam jagung. Kalau jagung itu sudah mulai berbuah, itu kan biasanya ada yang disebut diserang babi hutan. Nah, itu biasanya celeng kalau dalam bahasa Jawanya sih celeng. Babi hutan itu suka menyerang makanan jagung yang mau mulai berbuah, putren ya. Nah, sehingga setiap malam selesai ya pada isya rata-rata dari rumah, dari kampung itu ya dari bawah sana, itu berangkat ke sini malam jam 8. Dulu obornya masih oncor atau dalam bambu, pakai bambu itu bertahun-tahun terus sudah terbiasa kampung sini kalau nanam jagung malam-malam. Tempo dulu ya, ini bicara tempo dulu, selalu ditungguin lah, kalian nunggu jagung, bahasa kampungnya itu nunggu jagung nang tegalan. Nah, kami selalu dibawa sama kakek kami. Nah, dulu di sini ada, ini di sini ya, di sini tuh ada gubuk yang buat istirahat lah. Nanti keliling malam-malam, muter ladang ini, kembali ke sini. Itu durasi waktunya yang kejadian saya berjabatan tangan dengan wujud putih itu setelah kurun waktu 3 tahun lebih melihat Tuhan yang baju hijau, yang video yang kemarin saya share itu ya, video kemarin yang saya upload itu di sana. Kurun waktu 3 tahun kami sudah lulus madrasah ibtidaiyah, sudah lulus itu ya, yang sekolah pagi setara dengan sekolah dasar SD. Nah, kami diajak sama kakek suruh nungguin jagung. Ya, nunggunya ya nunggu dari serangan dari babi hutan itu. Lama kelamaan saya di sini itu suka keliling bertemu yang menunggu di sana, yang menunggu di sini. Nah, saya ketemu sosok seakan tidak asing, tapi kok beda. Diajak ngobrolannya nyambung, disebut asing tapi kayak sudah akrab. Nah, ini kan jadi kalau orang bilang disebut akrab baru lihat ya. Ya disebut akrab tapi baru lihat. Kan jadi ini kejadian aneh, kayak kalau orang bilang gemblung ya, wujudnya jelas baru pertama kali melihat, tapi ngerasa kayak sudah akrab. Dari pembicaraan itu seakan-akan sudah kenal lama. Saya dulu memahaminya begini, dulu analoginya kami. Yang pertama melihat baju hijau, Tuhan pakai baju hijau, itu analoginya bahwa siapa saja yang ingin bertemu saya, kata Gusti Allah ya, kata Tuhan itu, siapa yang mau bertemu saya, bebas jalan apa saja dipilih. Bebas mau jalan apa yang dipilih.
dengan ilmu apa saja silahkan. Itu analogi yang kemarin ya, filosofinya. Kalau baju hijau itu analoginya, filosofinya artinya bebas mau mencari Tuhannya dengan cara apa saja. Tuhan memberi lampu hijau. Ya, Tuhan memberi lampu hijau artinya boleh silakan. Setelah kurun waktu 3 tahun, kami di sini ini ngobrol sama sosok, bukan bicara baju ini, sosok putih, Kabut putih ya. ya kabut putih. Menyerupai sosok manusia. Sosoknya persis manusia, belum mengenal tapi kayak sudah akrab. Ini yang keder. Saya kan kenal baru, tapi kenapa kayak sudah lama akrab? Ngobrol lama, ngobrol kayak ngobrol kosong, bukan ngobrol yang sudah direncanakan, bukan. Ngobrol Iya. nek bahasa Jawanya sakarepe dewek. Mengalir saja. Mengalir dengan sendirinya. Obrolan yang tidak pernah terrekam di sini, terpikirkan untuk diobrolkan, itu ngobrolnya biasa, santai. Sampai saya lupa itu ngobrolnya di mana. Kayak mimpi lah. Nah, yang tadinya saya lagi duduk melihat bara, kan kalau dulu kalau nunggu jagung itu bakar-bakaran kayu sambil bakar jagung juga. Jadi di saat saya lagi ngobrol bakar jagung itu ya sama lagi ngobrol sama yang sosok putih itu. Saya bilang siapa juga nggak berani, cuman sosok putih baru melihat, tapi seakan-akan sudah kenal lama. Rasa di sini tuh kayak sudah kenal lama. Dulu saya belum bisa mengartikan. Jadi arti dari pertama melihat Tuhan baju hijau itu, filosofinya artinya Tuhan memberi lampu hijau bebas dengan cara apa saja untuk menemui aku, kata Tuhan. Ya, kalau sudah bebas, tidak takut dengan doktrin ya, atau dogma apapun, bebas mau cari Tuhan jalurnya apa, jurusnya apa, mau iktikaf, mau napas, mau infirot, mau riadoh, mau semedi, mau semadi, mau nyepi, mau menekung, suluk, silahkan bebas. Lampu hijau ya, karena ini lampunya hijau, jadi bebas dengan cara apapun. Setelah kebebasan, nah ini kebebasan guru sejati kita diluaskan, tidak tersekat oleh kotak kelompok ya, grup-grup, akan menemukan yang disebut wujud putih suci. Ya, ini artinya baru sekarang saya baru mau, dulu nggak bisa mengartikan wujud putih itu apa. Pas saya jabatan tangan kan empuk, lembut, kembalinya ke kolbu. Di Al-Quran ada wal yatalatop, maha lembut. Jika Al-Quranul Karimnya kita sampai kepada titik rasa, nyampe kepada titik rasa kolbu, karena kolbu juga kopnya jelas kudus. Kolbu kopnya kudus, suci, lamnya latif, lembut, banyak batin, tidak terlihat. Sehingga apa yang saya sampaikan dulu secara lahiriah sudah ketemu dong, jabat tangan lahiriah, tapi belum bisa mengartikan ini apa. Semacam apa namanya, sanepan atau ibarat. Ya, atau bisa ibarat, bisa sanepan, bisa gambaran, atau secara umumnya sudah di BA sama guru sejati. Iya. Jadi seperti itulah ya. Ya, secara lahiriahnya saya di BA secara disebut batin kelihatan keder kan. Iya. Orang berasa kok. Jadi di beat secara batin, nanti kamu bakal ketemu artinya. Seperti itu. Nah, Wejang lah caranya. Ya, diwejang. Jadi pas artinya setelah kami sampai kepada ini, teman-teman sudah lumayan pasiennya sudah tinggi-tinggi lah. Baru saya, oh baju putih itu artinya kita disuruh suci. Disuruh tidak ada baju A, baju B, baju C, warna ya. Jadi di dalam diri kita kalau mau memfanakan diri atau mengusulkan diri, ya udah tidak boleh ada apa-apa, putih. Yang artinya suci, kembali ke suci, kembali ke bayi. Kalau kembali ke bayi, ya kembali ke bayi kok keder, ya kembali waktu tidur kita punya apa? Di saat kita tidur itu ada nggak khawatir tentang keluarga, ada nggak pengakuan tentang organisasi apapun? Saya ini enggak, kalau tidur nol.
Artinya kalau sholat subuh kan sholat artinya sadar, subuh itu suci, kembali ke bayi. Kan sholat fajar, sholat artinya sadar. Fajar kan jebrol loh, metu, lahiran. Kita itu kalau sholat fajar itu lahiran, makanya ada fajriha karo farjiha. Fajriha metu, farjiha pintu. Ya kan? Jadi kalau fajriha itu kita keluar, farjihanya pintu keluar. Pas ngomong begini kan harusnya ini udah tahu nih yang mana nih gambar yang mana, ya kan? Udah tahu. Itu berarti kita keluar, lahir, jebrol, sholat subuh, masih suci, belum ada bendera loh. Belum ada konsep di sini apapun. Jadi filosofi sanepan atau analogi atau apapun berjabat tangan itu yang kami pahami. Saya dulu di beat sama guru sejati. Pemahaman ya, itu pemahaman kami dulu yang kalau yang melihat Tuhan baju hijau itu ibaratnya Tuhan memberi lampu hijau mau menuju beliau Sang Maha Hidup, silahkan jalan apa saja. Nggak harus terkotak, harus ini, bukan. Lampu hijau itu silahkan. Lah, kalau yang kami berjabatan tangan, pemikiran kami, pemahaman kami itu kami dibaiat oleh guru sejati sendiri karena wujudnya putih tapi tidak kayak nggak pakai baju kok. Tapi kenapa kalau memang katanya angin tapi kok berasa? Berasa ini. Jadi ini rahasia yang mungkin belum pernah saya sampaikan. Dibilang kasar tapi tembus. Lah terus setelah selaman dia mengatakan pulang, melintirnya di sini ini batu ini bukan menghilang di sini tapi membelakangi batu sehingga sudah nggak terlihat oleh kami. Jadi makanya kami tanya Pak Agus, Mas Agus itu batunya masih ada enggak? Bukan saya mau menyembah batu, bukan. Jadi dulu saja lah. Perjalanannya pas saya lihat yang baju putih habis selaman, habis jabatan tangan itu langsung permisi saya mau pulang. Tapi ke sini melingkar di belakang ya sudah menghilang, bukan masuk ke sini, bukan. Jadi melipir ini bahasa kenapa ya? Mengitari batu. Mengitari batu. Setelah itu kesana sudah nggak ada. Saya tengok udah nggak ada. Jadi hanya ingin menghilang tapi di belakang batu, artinya nggak langsung enggak. Jadi mengitari batu hilang. Nah itu kejadian yang sudah lama sekali. Mungkin sebelum saya bertemu sekolah sama Ustadz Masuri itu ya. Berarti kurang lebih 37 tahun yang lalu. Itu lama sekali ya. Jadi usia SD lah ya. SD ya memang SD. Jadi kalau mohon maaf para subscriber, kalau tanggalnya lupa ya wajar, al insanu mahlul khotawani sian, tapi rekaman di sini tuh masih ingatan, cuman scroll kalendernya yang lupa. Nggak usah jauh-jauh lah, kita lahir dulu kok ya nggak pakai kalender cukup banyak. Kalender tahun berapa kan masal, kadang-kadang asal petik ya kan, yang penting saya pernah lahir. Nah itu saya pernah di sini bertemu sosok putih. Saya mengatakan baju nggak bisa, orang nggak terlihat pakai baju kok. Jadi putih ngajak ngobrol sudah akrab, seakan-akan udah akrab banget. Tapi kok kenapa orang baru ketemu kok akrab? Jadi saya sekarang dulu kenapa baru ketemu kok akrab? Berarti sudah ada yang di dalam sini yang disebut guru sejati. Itu saya meyakini hanya itu saja. Saya di beat berarti saya gampangnya di beat batin ya, bukan ya? Yes, kenalan lah. Kenalan. Jadi judulnya kenalan dengan guru sejati. Kalau dalam bahasa umumnya kenalan. Nah itu menghilangnya di belakang batu ini. Jadi dulu kami di sini punya orang tua kami Garapan, sekarang sudah pindah nama Mas Agus Susanto. Makanya ini berulang kali ini namanya Pak siapa? Mujijat ini ya. Ini juga lumayan ya. Ini barangkali ada yang kenal ya, silakan lah. Desa Cenggini ya, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Jadi ini lokasinya sih bukan Desa Cenggini ya. Ini sudah masuk Cawitali ya. Ya. Jadi itu di bawah itu ada perbatasan sungai yang ke sana itu Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Yang ini yang didudukin Desa Cawitali atau Ciawi? Cawitali.
Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, ya. Jadi Jawa Tengah, Indonesia. Ini barangkali nanti orang Malaysia kan mana ini kan ya. Jawa Tengah, Indonesia. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang tak bertanya enggak ini? Apa ini mendung lihat bagaimana? Ya. Ada yang mudik? Untuk mengingatkan saja bahwa ini bukan bermaksud apa-apa ya. Ya. Takutnya nanti salah tafsir Ya. bahwa ini mengkultuskan batu dan sebagainya. Iya. Nggak ada maksud seperti itu. Atau kita tunggu ini cuma kebetulan kulonungun saja dengan saya sebagai yang tuan rumah ya. Jadi ya saya persilahkan monggo selama itu tidak mengganggu etika umum lah seperti Iya. itu. Saya mempersilahkan saja atau tidak ada kemudian semuanya. Saya juga masih tahap belajar sama teman-teman semua ini. Gitu aja dari saya. Jadi tidak ada maksud apapun, bukan maksud mengajak untuk kesini dan sini enggak ya. Seperti itu ingatnya. Jelas balik sejarahnya beliau untuk para pengikut-pengikut beliau yang memang pengen tahu sih kok perjalanannya bisa sampai seperti ini dulunya kayak bagaimana ya, itu kan hak beliau. Saya juga kalau yang ini saya juga nggak mengikuti kan, ini kan perjalanannya beliau sendiri, makanya saya nggak bisa ngomong. Kami sendiri kan kalau yang dulu mengolok-olok kan ya kita tahu. teman yang ngolok-olok ya, karena rame kan Iya. sudah. Kalau mengolok-olok tentang Banyak melihat itu. Tuhan baju hijau itu hampir satu Semua teman RT lah. ya. Kalau ini memang saya rahasiakan karena memang Memang juga saya juga baru dengar. Keder mau ngomong belak-belakan ini aneh-aneh, nanti dibilang aneh-aneh lagi. Lain Iya kan? Ya. Pertama menyampaikan melihat Tuhan pakai baju hijau geger. Pas giliran saya 3 tahun kemudian melihat baju putih, kan keder nanti. Iya. Saya tahan di batin, artinya sekarang baru bisa memahami artinya itu. Jadi itu pun ya monggo silakan diartikan bagi yang sudah paso-paso tinggi, mohon bahwa yang pertama kami analogikan filosofinya bahwa baju hijau itu adalah silahkan mau jalan apa saja untuk menemui aku. Setelah itu berjalan membebaskan kebebasan kalam atau guru sejati memerdekakan ya. Memerdekakan hati lah. Ya, memerdekakan hati sehingga menjadi suci yang putih itu. Gambarnya itu. Jadi mohon diluaskan lagi barangkali nanti saya oh artinya ini ya monggo ilmunya Gusti Allah sangat luas. Jangan-jangan nanti setelah itu Gusti Allah ganti baju putih ya. Iya. Salah paham lagi. Yang penting salah satu napas pan atau itu aja. sanepan monggo diluaskan. Lah ini Pak cukup. Sudah ini ya. Mohon maaf ini karena cuaca sudah mulai gendang-gelendung ya. Jadi cukup sekian barangkali ini buat pelajaran saja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas.